Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, puasa kesadaran diri. Dari kisah Injil kali ini, di mana orang Farisi protes pada Yesus karena para rasul tidak berpuasa seperti mereka. Kita dapat mengerti bahwa Yesus sendiri menegaskan bahwa dialah yang harus dijadikan pusat hidup, agar segalanya memberi manfaat yang seutuhnya bagi kita, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau karena memang sudah nasib harus diterima. Menyadari bahwa kita melakukan sesuatu bagi Yesus dan bersama Yesus akan membuat perbuatan itu sendiri bermakna, karena semakin mendekatkan kita kepada Kristus yang adalah tujuan hidup kita. Menghadapi persoalan puasa, Yesus menawarkan pembaharuan mental. Orang melakukan puasa bukan karena kewajiban. Orang berpuasa bukan karena ada peraturan. Orang berpuasa bukan karena takut hukuman. Jika bukan mengikuti arus, supaya dilihat sebagai orang saleh. Orang berpuasa karena kesadaran diri dan kehendak bebas karena merasa dicintai oleh Allah. Ketika mempelai bersama mereka, mereka sangat bersuka cita. Mereka merasa dekat mempelai dan dikasihi oleh mempelai. Ketika mempelai tidak ada, mereka boleh berpuasa. Puasa adalah tindakan kerinduan kepada mempelai yang telah mengasihi mereka. Puasa dilakukan dengan sukacita, bebas, tanpa beban, bukan dengan ketakutan karena peraturan atau kewajiban. Puasa adalah perwujudan kasih kepada Tuhan. Perwujudan kasih itu jauh dari ketakutan. Yesus menegaskan bahwa penghayatan iman itu adalah tindakan pribadi yang bebas. Puasa itu mengubah tingkah laku dan perasaan. Dengan berpuasa, seseorang merenungkan hidupnya, bagaimana selama ini yang terjadi dalam hidupnya. Mana nilai yang baik dan mana yang harus diperbaharui. Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kita bahwa puasa itu berarti siap dan berani untuk hidup dalam kebenaran. Hal lama perlu ditinggalkan.
Apa yang perlu diganti harus diganti, supaya hidup kita menjadi ringan dan bersukacita. Apa yang lama yang tidak berguna dibuang dan ditinggalkan. Mesti berani melangkah kepada yang baru adalah tindakan Kristiani. Harus berani belajar dan berjuang adalah kewajiban manusiawi. Kita berpuasa untuk semakin mengenal hidup kita sendiri, terlebih untuk selalu peka akan Allah yang hadir dan mendampingi hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.